Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mengucap basmalah. Hari ini kita akan membahas materi tentang pantun. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berima silang abe-abe, irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anakku, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, contohnya misalnya pantun seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itulah pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak yang tadi Ibu Dia bacakan itu adalah pantun anak-anak yang bersuka cita karena anak tersebut bahagia ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda, misalnya di sini, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contohnya salah satunya seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua. Kalau tadi yang pertama pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya misalnya seperti pantun yang akan Budia bacakan ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Wah, ini bagus sekali nih ya. Jadi memberikan pesan bahwa kita harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Itu tadi adalah contoh dari pantun orang tua. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik, sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Secara tersirat itu artinya secara tidak langsung. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia.
Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Tentang organ peredaran darah pada hewan. Sebelum ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, adapun materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah hewan. Umumnya, sistem peredaran darah hewan dan manusia itu sama. Nah, sistem peredaran darah hewan itu ada 2. Yang pertama ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ataupun hemolimfa ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Nah, itulah bedanya peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup.
Materi berikutnya yaitu hewan-hewan apa saja yang akan kita bahas sistem peredaran darahnya. Nah, adapun hewan-hewan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada serangga, kemudian yang kedua ada ikan, ketiga amfibi, keempat reptilia, kelima aves, dan yang terakhir yaitu mamalia. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari serangga. Berikut ini merupakan salah satu contoh serangga yaitu belalang. Adapun organ peredaran darah pada belalang, pada bagian ini disebut dengan aorta. Kemudian gelembung yang memanjang di seluruh tubuh belalang itu disebut dengan jantung pembuluh, dan bagian ini disebut dengan rongga tubuh. Berikut merupakan peredaran darah pada belalang. Pada bagian ini disebut dengan pembuluh vena, dan bagian ini disebut dengan pembuluh arteri. Pembuluh vena adalah pembuluh yang kaya karbon dioksida, sedangkan pembuluh arteri adalah pembuluh yang kaya akan oksigen. Darah belalang disebut dengan hemolimfa. Darah ini tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah belalang itu tidak berwarna merah. Peredaran darah serangga termasuk sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari pembuluh yang berruas-ruas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung pembuluh. Aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari sel tubuh, hemolimfa kembali ke jantung pembuluh. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kenapa disebut dengan peredaran darah terbuka? Karena tanpa melalui pembuluh kapiler. Kemudian, hewan yang kedua yaitu ada ikan. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada ikan. Pada bagian yang ditunjukkan anak panah disebut dengan pembuluh kapiler insang. Kemudian bagian ini disebut dengan kapiler tubuh, dan bagian ini disebut dengan jantung. Adapun sistem peredaran darah pada ikan, yaitu pada bagian ini disebut dengan bilik, dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan ventricle. Kemudian bagian ini disebut dengan serambi atau atrium. Bagian ini disebut vena, dan bagian ini disebut dengan arteri. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal, karena dalam satu kali peredaran, darah hanya melalui jantung satu kali. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah. Nah, pada ikan, darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk menuju insang, dan di insang terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, itulah sistem peredaran darah pada ikan. Selanjutnya yang kedua itu ada amfibi. Contohnya itu adalah kodok. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada kodok. Bagian ini disebut dengan jantung kodok. Kemudian pembuluh yang berwarna biru disebut dengan vena, dan pembuluh yang berwarna merah disebut dengan pembuluh arteri. Ini merupakan organ peredaran darah pada amfibi. Bagian ini disebut dengan paru-paru, dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Kodok memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah kodok disebut peredaran darah ganda, karena dalam satu kali peredaran,
darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Jantung kodok terbagi menjadi 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Adapun proses peredaran darah pada amfibi yaitu yang pertama, darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan dan selanjutnya menuju ke bilik. Setelah itu, darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan masuk ke bilik, kemudian mengalir ke aorta dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, itulah proses peredaran darah pada amfibi. Hewan selanjutnya yaitu ada reptilia. Contoh reptilia yang Putri digunakan di sini adalah kura-kura. Adapun organ peredaran darah pada kura-kura, yang pertama itu ada jantung, kemudian yang kedua itu ada pembuluh vena, dan yang berwarna merah disebut dengan pembuluh arteri. Berikut adalah organ peredaran darah pada reptilia. Bagian ini adalah paru-paru dan bagian ini adalah seluruh tubuh. Reptilia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung reptilia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu yang pertama ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat, namun sekatnya ini belum sempurna, sehingga darah yang berasal dari bilik kanan dan bilik kiri terjadi pencampuran darah. Adapun proses peredaran darah pada reptil yang pertama yaitu sistem peredaran darah reptil dimulai dari darah yang berasal dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, darah akan masuk ke bilik kiri dan bilik kanan yang tidak bersekat sempurna. Setelah itu, darah akan ke paru-paru dan bergerak ke serambi kiri, bilik kiri, dan kembali beredar ke seluruh tubuh. Nah, itulah proses peredaran darah pada reptil. Kemudian, hewan yang selanjutnya yaitu ada aves. Contohnya di sini Putri digunakan yaitu burung. Adapun organ-organ peredaran darah pada burung yaitu pada bagian ini disebut dengan jantung. Kemudian pembuluh yang berwarna biru disebut dengan vena. Kemudian pembuluh yang berwarna merah disebut dengan arteri. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada burung, di mana bagian ini disebut dengan paru-paru dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Jantung pada burung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Pada peredaran darah burung, darah yang kaya akan oksigen dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Nah, oksigen dilepaskan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida diikat. Darah yang kaya akan karbon dioksida akan menuju ke serambi kanan melalui vena. Setelah sampai di serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida ini dipompa masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Darah yang kaya akan oksigen akan keluar dari paru-paru, masuk ke serambi kiri, kemudian menuju ke bilik kiri. Itulah proses peredaran darah pada burung. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang mamalia. Contohnya di sini yang Putri digunakan yaitu kuda. Adapun organ peredaran darah pada kuda, bagian ini disebut dengan jantung.
Kemudian pembuluh yang berwarna merah disebut dengan arteri dan pembuluh yang berwarna biru disebut dengan pembuluh vena. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada kuda. Adapun bagian ini disebut dengan paru-paru dan bagian ini disebut dengan seluruh tubuh. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Adapun sistem peredaran darah pada mamalia umumnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang makna, hak, dan kewajiban. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana, namun sangat bermakna. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye! Tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 6, ayo berlatih, halaman 11, ayo berlatih, halaman 22, dan halaman 24. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.